Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumpot. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video kita sampai habis ya. Oke, malam ini aku akan membahas tentang sosok iblis yang ada di salah satu film horor yang belum lama minggu kemarin tayang nih di bioskop nih. Ayo coba tebak film apa? Kisi-kisinya dia bentuknya. Dia rupanya itu kayak biarawati. Pasti udah pada tahu dong siapa. Siapa? Coba ngomong. Aduh, coba. Ya benar. Falak. Siapa sih yang nggak tahu Falak? Buat para pecinta horor, siapa yang nggak tahu tentang film horor satu ini? Ya kan? Si Falak nih nongol pada film The Conjuring ya. The Conjuring berapa ya? Kalau nggak salah The Conjuring 2 kalau nggak salah ya. Tahun 2016 deh. Nah, dia tuh jadi ikon nih. Si Falak ini jadi ikon di film tersebut. Yang udah tadi aku sebutin, dia kan bentuknya tuh biarawati ya. Nah, ternyata si Falak ini menjadi iblis terbesar, terkuat di film The Conjuring Universe ini. Nah, sosoknya ini kalau kita nonton ya, dia pasti selalu ngagetin. Terus tampilannya tuh ya mukanya tuh udah giginya kan gitu kan taring-taring tajam-tajam nggak jelas, mukanya putih, udah kayak pocicak kalau di sini. Ya pokoknya bentuknya menyeramkan lah. Siapa sih yang nggak tahu Falak? Ya begitulah rupanya. Nah ternyata guys, sosok Falak ini ada di kehidupan nyatanya. Nah loh kan, nggak cuma di film aja, ternyata udah ada nih di kehidupan nyata aja. Ternyata udah ada zaman bahla tuh si Falak tuh. Gimana? Buat kalian penasaran nggak nih tentang sejarah si Falak ini, kisahnya si Falak ini? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas tentang sejarah Falak di kehidupan nyata. Nah, kalau kita ngebahas tentang sosok iblis yang bernama Falak ini, ternyata sosok ini sudah ada di salah satu bagian dalam kitab demonologi abad ke-17 guys, yang berjudul The Laser Key of Solomon. Nah, sebenarnya kitab ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada Ars Goetia, terus ada Ars Theurgia Goetia, terus yang ketiga ada Ars Paulina, terus yang keempat ada Ars Almadel, dan yang terakhir ada Ars Notoria. Nah, tapi kalau untuk si Falak ini nih, dia tersendiri nih, ada di kitab si Ars Goetia ini. Nah, menurut si Ars Goetia ini nih, Falak ini digambarkan sosoknya itu anak kecil. Malah dia sosoknya anak kecil guys, kayak peri-peri gitu tuh. Anak kecil bersayap. Nah, tapi yang seremnya nih, dia ini menunggangi naga berkepala 2. Nah, tuh, naga berkepala 2, serem gak tuh? Nah, Falak juga diyakini nih guys, memiliki kekuatan untuk mengungkapkan sebuah harta karun dan sebuah rahasia yang tersembunyi bagi yang memanggilnya. Nah tuh yang buat yang kayak sekte-sekte kayak gitu tuh, yang biasanya manggil iblis kan mereka tuh pasti manggilnya Lucifer ya. Tapi ada juga nih sosok-sosok lain yang dipanggil sama si penganut satanis, penganut ajaran-ajaran nggak jelas kayak gitu dah. Banyak iblis ya sebenarnya, ada Lucifer. Nah Lucifer ini nih bisa dibilang tuh rajanya. Nah si Falak nih mungkin bisa dibilang prajurit. Nah itu dia. Sebelum ketemu Lucifer ketemunya si Falak. Nah ini begitu guys. Nah si Falak ini selain bisa mengungkapkan rahasia tentang harta karun, dia ini juga dapat memberikan sebuah kutukan dengan kekuatan pengendalian ular yang dimilikinya kepada orang yang berhadapan langsung dengannya nih guys. Nah tadi kan aku udah bilang nih, kalau Falak ini ada di bagian buku Ars Goetia ya guys ya.
Nah, ternyata buku ini ditampilkan di film The Nun yang ditemukan di salah satu biara yang bernama Biara Santokarta. Nah, di film itu ada bagian di mana seorang pastor bernama Brooke mendapati 3 buku atau kitab rahasia. Tapi guys, dari 3 buku tersebut ada 2 buku yang memiliki mata ular. Kalau kita lihat tuh si Falak tuh matanya kan mata ular ya, warna kuning gitu kan. Nah, ternyata nggak hanya itu guys. Dalam buku atau kitab tersebut ditemukan sebuah gambar anak kecil dengan seekor ular yang keluar dari mulutnya. Nah, kalian sadar nggak nih kalau ternyata di film itu tuh udah ngasih kisi-kisi gimana bentuk falak aslinya di kitab atau buku Ars Gothia. Nah, ternyata guys, falak ini memiliki banyak sebutan yang berbeda di beberapa buku mantra lainnya nih. Dia itu bisa disebut juga sebagai walak, terus bisa disebut falaj, bisa disebut juga falax, terus bisa disebut juga falu, falij, folaj, atau sering juga disebut sebagai Great President of Hell, atau bisa disebut juga bahasa Indonesianya itu Presiden Agung Neraka. Nah, Presiden Agung Neraka gimana? Kagak serem tuh deh presiden. Presiden kan menguasai segalanya. Ini neraka lo yang kuasain tuh. Coba bayangin guys. Oke, lanjut. Nah, ternyata guys, sebuah kitab kuno menggambarkan Falak ini adalah seorang komandan yang memegang 38 pasukan iblis di bawah perintahnya. Nah, ternyata guys, Falak ini memiliki kemiripan sama salah satu iblis yang bernama Dolas, yang disebutkan di salah satu buku bernama Officium Spiritum. Jadi keduanya ini nih kalau digambarkan itu sama-sama memiliki sayap, terus sama-sama juga wujudnya anak kecil. Dan si Dolas ini juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memanggil ular dan dapat memberikan kekuatan kepada orang yang memanggilnya. Tapi ada juga nih guys perbedaan antara keduanya. Kalau si Dolas ini nih, hierarkinya dia adalah seorang pangeran. Sedangkan Falak diperlakukan sebagai presiden tinggi. Dalam buku ini si Dolas ini dapat peringkat nih guys. Dia mendapatkan peringkat iblis ke-25. Dan dalam hierarkinya dikatakan bahwa si Dolas ini memimpin 20 legend iblis. Sedangkan si Falak ini nih dapat peringkatnya yang ke-62. Jauh ya guys ya, dari 25 ke 62. Masih tinggian si Dolas lah ya. Gak hanya mempunyai kemiripan dengan si Dolas nih guys. Ternyata Falak ini juga mempunyai kemiripan dengan iblis ke-56 dari The Lizard Cave of Solomon bernama Gremory. Iblis ini juga dapat mengetahui di mana harta karun disembunyikan dengan sangat presisi guys. Dan ternyata sihir ramalannya dia itu adalah kekuatan utamanya. Ternyata ada lagi nih guys, iblis yang mirip sama si Falak ini tentang keterampilan ramalan harta karunnya itu. Yaitu nama si iblis itu namanya Asmodeus. Nah, ternyata iblis ini adalah salah satu yang paling kuat dan mereka menganggapnya sebagai pangeran neraka. Coba itu pangeran neraka, tadi komandan neraka, sekarang pangeran neraka. Berarti di atasnya si Falak kan, paling kuat itu dia. Nah, ternyata seperti Falak juga nih guys. Dia ini dapat memberitahu kalian tentang lokasi setiap harta karun yang ada di dunia ini. Dan dia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang astronomi. Gila, iblis itu ternyata lebih pinter daripada kita. Coba si siapa Asmodeus, dibacanya Asmodeus. Asmodeus itu pinter. Dia memiliki kepintaran, pengetahuan
tentang astronomi. Coba pikirin dia belajar di mana tentang astronomi. Kan pinter gak tuh si Asmodeus. Wisnu mau belajar sama dia, ngeri juga tapi di neraka. Oke guys, itu dia kisah tentang iblis yang bernama Falak. Ternyata si Falak ini bisa dibilang iblis yang kuat ya. Dia masuk peringkat ke-62 dari berapa? Kagak tahu, dari 100 mungkin. Dari 62, terus ada lagi tuh tadi 25, terus 65. Kan berarti banyak. Dia 62 tuh belum serem-serem banget. Berarti ini nomor satunya kita harus tahu nih siapa. Ya kan? Biangnya nih, rajanya, penguasa neraka. Siapa lagi kalau bukan Lucifer? Tapi kita nggak tahu kan? Mungkin ada lagi di atasnya Lucifer. Nanti deh kita bahas minggu depan mungkin ya. Oke guys, selesai dengan kisah mistis malam ini. Buat para sahabat rumput yang baru gabung, terima kasih udah klik video ini. Terima kasih juga udah nonton sampai habis nih video ya guys ya. Walaupun ya rada-rada kurang jelas mungkin. Habis yang aku cari ya tentang si Falak ini tuh sedikit guys. Udah cari di beberapa di Google, di Mbak Google tuh dikit tentang si Falak nih. Gimana nih? Masa kita harus kenalan dulu sama Falak, kan serem. Jangan. Cukup kita tahu segini doang dapat, ya udah segini doang, maafin dah. Kalau kurang-kurang ya. Kalau misalkan yang belum nonton film Denun 2 tuh, nonton deh. Mungkin kalian bisa tahu tuh asalnya si Falak nih dari mana. Tapi kayaknya beda. Soalnya kan bentuknya aja udah beda. Yang satu biarawati, yang satu anak kecil pakai sayap. Naik naga, kepala 2. Beda banget kan. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, aku mau minta sama sahabat rumput, jangan lupa untuk like, komen, di-subscribe juga. Dan jangan lupa guys, di-share ke teman-temannya, ke tetangga, ke nenek, ke kakek, ke kakak, ke adik. Ke mana mau kah? Oh iya tuh dijawab kan tuh, ke semua yang kalian kenal tuh kata tuh. Tuh naik dong sini nak, sini naik kenalan sama sahabat rumput. Iya, halo nama aku Moka, salam kenal. Mungkin di episode yang sebelumnya buat para sahabat rumput udah kenalan nih sama Moka. Nih. Oke, makasih guys sekali lagi. Aku Puput undur diri, pamit. Undur diri, nggak undur diri. Kalau undur diri, gue besok nggak ada di sini dong. Aku Puput pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di episode kisah mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Terima kasih. Kamu iklan ya?